Ada elit partai dan caleg gagal yang ingin mengahokkan Denny Siregar, ditulis oleh Manuel Mawengkang di sio.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Menjadikan Denny Siregar sebagai salah satu sasaran tinju sebuah partai yang pernah besar dengan segala kejayaan masa lalunya adalah tindakan yang paling bodoh sepanjang sejarah kepartaian setelah PKS dan Gerindra. Partai itu sudah berkarat, lusuh, lapuk, dan layu ditelan rawa-rawa Hambalang. Para elit yang berkumpul di sebuah partai berkarat dengan pemimpin baru, Putra Kebo itu, ramai-ramai melakukan framing busuk kepada Denny Siregar. Dia difitnah sebagai pembuli anak-anak. Kalau kita bicara pembuli anak-anak, ya saya sih setuju, tapi yang dibully anak-anak yang bersembunyi di wajah keriput dan brewok yang baru tumbuh kemarin. Selama ini kita melihat bagaimana Indonesia menjadi sebuah ladang uji coba dan Ibu Pertiwi diperkosa dengan kejamnya oleh mereka-mereka ini selama 10 tahun. Partai Keluarga Cemara itu selalu bersembunyi di balik bapernya untuk menutupi kebrutalan mereka selama 10 tahun menjadi pemerkosa Ibu Pertiwi. Mereka terus-menerus bersembunyi di balik air mata yang mereka keluarkan, dan itu rasanya cocok untuk karakter bangsa ini yang dikit-dikit bawa perasaan. Mereka paham betul bagaimana cara mengobok-obok perasaan rakyat Indonesia. Ini adalah ciri khas mereka, bersembunyi di balik tirai bawang. Orang yang mendekat ke mereka langsung ikutan nangis kecipratan cairan bawang yang begitu tajam pedas dan bikin baper. Tapi ternyata itu hanya tampilan luar saja. Tampilan dalamnya, HTI dibiarkan merajalela, anak pun dijadikan alat politik dan pemuas keinginan mereka. Terah Cemara pun jadi sebuah offspring yang siap dijalankan. 10 tahun tidak cukup untuk membangun sebuah keluarga. Keluarga itu harus dibangun selama-lamanya. Kalau perlu ganti sistem, sistem pun diganti. Bahkan pernah ada seorang elit dari keluarga Cemara itu mengatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan setan untuk mengganti Presiden Joko Widodo. Setan diajak kerjasama, itu keluarga Cemara atau keluarga Conjuring yang tinggal di rumah kentang. Ketika putra mahkota Kebo itu diguncang, mereka ramai-ramai memasang bedak bawang yang begitu tebal. Mereka langsung mengatakan bahwa Denny Siregar adalah pembuli anak-anak. Dan ternyata gerakan mereka begitu efektif, banyak yang tertipu dengan penggiringan opini busuk yang mengatakan cucu kesayangan itu dibully. KPAI pun turun tangan dengan memberikan perlindungan kepada sang cucu. Padahal kalau mau dikata, KPAI harusnya lebih fokus kepada anak-anak yang kurang mampu. Saya menduga pergerakan elit-elit keluarga Cemara ini sudah masuk ke elemen-elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka siap mengahokkan Denny Siregar dengan segala strateginya. Mereka ingin cari muka lagi di tengah tergerusnya suara. Strategi mereka tidak berubah, playing victim, bermain menjadi korban. Demi apa? Demi dilihat oleh masyarakat. Dan mereka berhasil menempatkan Denny Siregar dan memberikan predikat pembuli anak. Perlu saya tekankan, yang dibully Denny adalah anak-anak berjenggot di keluarga Perlu saya tekankan, yang dibully Denny adalah anak-anak berjenggot di keluarga Cemara itu. Dengan dipolisikannya Denny Siregar, mereka berharap mereka bisa membungkam orang-orang yang mau mengkritik keluarga Cemara bertirai bawang itu. Saya cukup tahu Denny Siregar, dia adalah orang yang bebas, dia tidak berafiliasi sama sekali dengan partai-partai. Dia sempat tertarik dengan Nasdem dan PSI, tapi dia memilih untuk berbeda. Dia memilih untuk tetap ada di luar kepartaian. Agar apa? Agar menjaga kewarasan. Denny Siregar membuktikan bahwa di luar partai dia tetap waras. Terbukti dari teman-temannya yang masuk partai jadi seperti orang-orang gak waras. Tapi kelemahannya, Denny Siregar ini tidak memiliki backing kuat dalam politik. Ketika dia menyerang, dia akan menjadi mudah sekali disiksa.
Dia menjadi martir demi kewarasan. Dia hantam apa yang dia pikir salah. Dia tidak akan segan-segan menghantam mereka yang tidak waras. Denny Siregar adalah pejuang kewarasan. Maka kalau bicara tentang Denny Siregar, saya tidak akan segan-segan membela orang ini. Karena apa? Karena dia objektif. Karena dia adalah orang yang memperjuangkan kewarasan di tengah-tengah politik yang gak waras. Orang ini layak dibela. Gak kayak si Bang Perjuangan penuh cinta yang gak jelas itu. Dia sudah keracunan politik. Sepertinya Denny Siregar ini sedang diahokkan. Padahal dulunya mereka teman baik. Hanya karena masuk partai dia langsung seperti orang ngawur. Tenang Bang Denny, kalau abang diahokkan, tahan 2 tahun. Kali aja nanti waktu pemilihan komisaris BUMN bisa dapat jabatan komisaris utama. Hahaha. Bercanda bang, gua nggak yakin Denny Siregar bisa dipenjara. Kecuali dengan konspirasi bangkai yang dikerjakan oleh keluarga Cemara dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman sivir.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.